Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikram dari mahasiswa Universitas Bangka Belitung dari jurusan Hukum semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai International Seabed Area. Laut lepas yang diatur secara langsung oleh International Seabed Authority atau ISA itu seluas 260 juta km persegi, sedangkan jurisdiksi nasional lautnya diukur dari lepas pantai sampai zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang mencakup 850 juta km persegi atau 45% dari keseluruhan laut internasional yang ada di dunia. Lalu UNCLOS 3 pada tahun 1980 di Montego Bay, Jamaika itu menghasilkan antara lain yaitu perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan dasar laut dalam atau kawasan. Sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS ke-7 mengenai laut bebas atau high seas di luar jurisdiksi nasional disebut lautan bebas atau high seas. Pemanfaatan lautan bebas dilaksanakan berdasarkan prinsip laut warisan seluruh umat manusia atau Common Heritage of Man, yang berarti bahwa pemanfaatan laut bebas baik aspek navigasi maupun aspek sumber daya alam atau kandungan yang ada di dalamnya harus dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia dan tidak boleh dimonopoli oleh satu negara maupun dua negara maju. Seabed sendiri adalah bagian dari high seas. Tidak ada satu negara pun yang boleh menuntut atau berdaulat atas bagian dari kawasan dasar internasional tersebut atau kekayaan alam yang terdapat dalamnya. Dan jika satu negara ataupun badan hukum atau orang tidak ada yang boleh melakukan kepemilikan salah satu bagian dari kawasan tersebut. Semua kegiatan di kawasan dasar laut internasional dilaksanakan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, maka pengelolaan dilaksanakan oleh satu badan internasional yaitu Otoritas Dasar Laut Internasional atau International Seabed Authority. Kemudian masuk ke sejarah Deep Seabed Area tahun 1873, di mana saat melakukan ekspedisi ke perairan Laut India menemukan adanya nodul yang berukuran sebesar bintang yang berhamburan melintang di kawasan dasar laut. Setelah dilakukan penelitian, ternyata diketahui bahwa nodul tersebut merupakan campuran dari emas yang memiliki kualitas yang sangat baik. Tidak hanya campuran emas, melainkan juga mengandung campuran timah, nikel, dan juga kekayaan mineral lainnya. Kemudian masuk ke sejarah di tahun 1970. Kegiatan eksploitasi dan eksplorasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan bagi kepentingan ekonomi, sehingga kegiatan di kawasan dasar laut perlu diatur dan terdapat dalam UNCLOS pada bab 11. Definisi kawasan adalah area mean the seabed international jurisdiction. Kemudian International Seabed Area, kawasan dasar laut dan tanah di bawah diatur oleh bab 11 Konvensi Hukum Laut Internasional atau UNCLOS, tunduk pada rezim hukum internasional yaitu Common Heritage of Mankind, yang artinya warisan bersama umat manusia di kawasan. Tidak boleh ada negara yang mengklaim kedaulatan, karena semua kekayaan yang hanya untuk kepentingan seluruh umat manusia, sehingga pertambangan di kawasan terutama dilakukan oleh negara-negara maju harus berdasarkan pada persetujuan International Seabed Authority. Kekayaan dasar laut yang diawasi oleh kontrol oleh International Seabed Authority berhak mendahulukan negara berkembang dan dapat bantuan demi pencegahan dan pengurangan pencemaran laut akibat dari penambangan laut. Dalam konsep kemudian untuk menjawab pertanyaan mengenai apa yang dimaksud dengan Common Heritage Mankind dan seandainya Indonesia melakukan eksploitasi minyak di kawasan, apakah diperkenankan? Yang dimaksud dengan prinsip Common Heritage of Mankind dalam sistem hukum laut internasional adalah prinsip yang memberikan kebebasan terhadap sumber daya alam yang terdapat di kawasan dasar laut internasional atau seabed area. Kemudian mengenai melakukan penambangan minyak, Indonesia termasuk dalam negara berkembang. Dalam konsep Common Heritage of Mankind terdapat 3 prinsip ketentuan terhadap penggunaan wilayah yang tunduk pada prinsip tersebut, yaitu prinsip penggunaan secara damai, prinsip penggunaan non-eksklusif di mana wilayah-wilayah tersebut tidak tunduk pada kedaulatan negara manapun, keuntungan bersama umat manusia, pemanfaatan wilayah tersebut ditunjukkan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia,
bukan keuntungan sepihak baik negara maupun intensitas lainnya. Prinsip pengelolaan internasional, di mana dalam pengelolaannya terdapat intensitas yang bersifat internasional yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola dan mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di kawasan Common Heritage of Mankind tersebut. Kemudian dalam penerapan prinsip Common Heritage of Mankind dilaksanakan berdasarkan perjanjian implementasi 1994. Kemudian dibentuk organisasi internasional yang berwenang secara penuh dalam mengatur dan mengelola sumber daya yang ada di kawasan dasar laut, samudera yang ada di mana warisan tersebut berhak kepada atas manusia dan nama untuk bertindak. International Cyber Authority atau Otorita adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi dan peranannya dalam melakukan prinsip Common Heritage of Mankind. Kemudian dengan dibentuknya otorita diharapkan pengelolaan sumber daya yang ada di kawasan dasar laut dan samudera dapat memberikan keadilan bagi negara-negara berkembang. Karena negara-negara berkembang secara teknologi belum mampu secara memanfaatkan kawasan dasar laut dan juga keuntungan daripada pengelolaan sumber daya yang ada di kawasan dasar laut. Tidak hanya dinikmati oleh negara-negara maju, tapi asla dinikmati oleh seluruh umat manusia, itu termasuk juga negara berkembang. Jadi Indonesia diperkenankan untuk melakukan penambangan minyak di wilayah tersebut berdasarkan prinsip Common Heritage of Mankind. Kemudian namun dalam hal yurisdiksi nasional dari negara tidak boleh berlaku karena itu merupakan area yang bebas dan didukung oleh prinsip Common Heritage of Mankind tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.